Terima kasih Anda masih bersama kami di Berita Banten, dan bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi hari ini. Minimarket dirampok 4 pelaku, 3 karyawan disekap. Diduga akibat korsleting listrik, gudang mainan ludes terbakar. Pemkot Tangerang Selatan larang penjualan makanan menggunakan bahan nitrogen cair. Pemerintah Kota Tangerang Selatan telah menerbitkan larangan menjual jajanan yang mengandung bahan nitrogen cair di semua lingkungan sekolah maupun masyarakat umum. Pelarangan dilakukan karena jajanan tersebut diketahui bisa membahayakan bagi kesehatan. Jajanan yang mengandung nitrogen cair, yakni ciki ngebul, biasanya marak dijual di luar lingkungan sekolah. Jajanan tersebut berlandaskan surat edaran Kementerian Kesehatan tentang pengawasan terhadap penggunaan bahan nitrogen cair pada produk pangan siap saji. Di beberapa daerah, jajanan jenis ini diketahui bahkan menyebabkan korban. Menurut Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, pihaknya telah memerintahkan Satpol PP dan Dinas Kesehatan untuk melakukan sidak ke semua tempat jajanan, baik di dalam maupun luar lingkungan sekolah dan tempat-tempat umum lainnya. Memberikan himbauan kepada seluruh sekolah, kepada seluruh kepala sekolah maupun para guru sekota Tangerang Selatan untuk memperhatikan siswa-siswinya untuk jajan sehat. Jadi memang saat ini kami akan melakukan kajian dari Dinas Kesehatan terkait ciki ngebul ini. Jangan sampai merusak kesehatan anak-anak sekolah, karena ini kan kita nggak tahu apa kandungan yang ada di dalamnya. Meskipun belum ada kasus keracunan akibat mengonsumsi ciki ngebul di wilayah Tangerang Selatan, namun langkah pengawasan peredaran jajanan mengandung nitrogen cair terus dilakukan guna mengantisipasi jatuhnya korban. Ariel Maranus dan Syabudin Atar melaporkan dari Tangerang Selatan. Jelang Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili yang akan jatuh pada tanggal 22 Januari 2023, permintaan ikan bandeng di Pasar Rangkas Bitung Lebak mengalami peningkatan. Ikan bandeng yang laris manis diburu warga Tionghoa merupakan ikan bandeng berukuran besar dengan berat di kisaran 1 kg sampai 1,5 kg. Sebelumnya, konsumen terlebih dahulu memesan kepada pedagang untuk menjadikan ikan bandeng dengan ukuran besar. Namun ada pula sejumlah konsumen yang datang langsung ke pasar untuk membeli ikan bandeng. Ikan bandeng ini nantinya akan dihidangkan sebagai salah satu menu wajib saat perayaan Tahun Baru Imlek. Menurut salah satu konsumen, memasak ikan bandeng dengan ukuran besar merupakan salah satu tradisi yang selalu dilakukan setiap kali Imlek. Biasa dibuat apa sih? Buat santai. Oh gitu. Sembahyang. Oh sembahyang. Nanti dikumpul-kumpul keluarga makan bandeng juga. Oh gitu. Biasa kalau bandeng itu kalau Imlek pilih yang apa? Yang gede. Yang gede. Berbeda dari Pasar Rangkas Bitung, pedagang ikan bandeng di pasar tradisional Jombang, Kota Tangerang, beberapa hari menjelang Imlek tahun 2023 ini justru sepi pembeli. Kondisi ini jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya, pedagang mengaku bisa menjual hingga 20 kg ikan bandeng per hari. Namun tahun ini perharinya hanya bisa menjual sekitar 8 kg ikan bandeng. Kenaikan harga ikan diduga menjadi penyebab sepi pembeli. Jika biasanya ikan bandeng dijual Rp40.000 per kilogram, kini mencapai Rp60.000 per kilogram. Hari ini kan mengurang, biar menjelang Imlek orang kan kadang duitnya juga nggak ada, jadi nggak kayak tahun dulu. Kalau tahun dulu kan bisa omsetnya 20 kilo atau 15 kilo. Kalau sekarang paling 7 kilo, 8 kilo, udah 6 kilo gitu.
Pedagang tetap berharap di hari-hari mendekati Imlek, omset penjualan mereka bisa bertambah dibanding hari-hari sebelumnya. Saipul dan Taufik Saleh melaporkan dari Kabupaten Lebak dan Kota Tangerang. Warga yang tinggal di Kecamatan Cijaku, Kabupaten Lebak, Banten, digegerkan dengan penemuan 2 sosok mayat tanpa identitas yang dibuang di tengah perkebunan karet. Bahkan kedua korban kondisinya sangat mengenaskan lantaran dibuang dalam kondisi terikat dengan luka jerat di bagian leher. Reserse Polres Lebak dan Ditreskrimum Polda Banten terus melacak keberadaan para tersangka. Kedua korban diketahui berinisial WD, seorang pengusaha warga Penjaringan, Jakarta Utara. Korban luka jerat di leher dan hataman benda tumpul. Sementara 1 orang korban lainnya, yakni Kevin, sopir WD, warga Kutai Kartanegara. Korban tewas akibat dijerat di leher. Polisi yang sudah mengantongi identitas para pelaku kemudian mengejar ke Lampung. Pelaku MT dan SP adalah tersangka utama pembunuhan tersebut. Selain MT dan SP, polisi juga menangkap SM dan MA. Keempat pelaku ditangkap di Lampung. Pembunuhan berawal ketika para pelaku ingin mengambil harta korban berupa mobil karena sebelumnya korban meminta jasa dukun. Namun belum sampai di tempat tujuan, keempat pelaku menghabisi kedua korban dan jasadnya dibuang ke perkebunan karet Cijaku, Kabupaten Lebak. Nasib tragis menimpa seorang kernet truk mobil Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang bernama Nur Ali. Korban tewas setelah terjatuh dari truk di Jalan Hashim Asari, Kota Tangerang. Korban yang sedang bertugas terjatuh akibat penyakit epilepsi yang dideritanya kambuh secara tiba-tiba. Mengetahui korban terjatuh, supir truk langsung berhenti dan memberikan pertolongan kepada korban. Namun naas nyawa korban tidak bisa diselamatkan. Kasus penculikan bocah kembali terjadi. Kali ini penculikan menimpa bocah 11 tahun warga Kelurahan Cipete, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang. Bocah yang saat ini duduk di kelas 5 sekolah dasar ditemukan oleh warga di daerah Rumpin, Bogor, Jawa Barat. Korban bernama Rian diselamatkan warga setelah berhasil kabur saat terduga pelaku yang menggunakan sepeda motor berhenti di tengah perkebunan untuk buang air kecil. Penculikan berawal saat korban sedang bermain bersama 2 temannya. Tiba-tiba mereka dihampiri pelaku yang mengendarai sepeda motor dan mengenakan jaket ojek online. Pelaku memanggil dan meminta diantar untuk mengambil koper dengan iming-iming akan diberi imbalan sebesar Rp150.000. Korban yang tidak menaruh curiga langsung ikut dengan pelaku. Menurut pengakuan korban, sebelumnya pelaku sempat mengajak keliling hingga ke Monas, Jakarta dan Rumpin, Bogor, Jawa Barat. Selama ikut dengan pelaku, korban diminta untuk tidak berteriak di jalan dan mengikuti pelaku untuk mengantar pesanan ke Jakarta hingga pulang ke wilayah Bogor. Dirinya yang ketakutan akhirnya memberanikan diri untuk kabur saat pelaku sedang buang air kecil di salah satu kebun di wilayah Bogor. Usai kabur, ia sempat bersembunyi dan meminta pertolongan kepada warga. Ya, informasi tadi mengakhiri berita Banten pagi hari ini. Saya Rusdi Maulana mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi dan sampai jumpa.